Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan Aki Badra. Ini kita pagi ini explore. Kita menuju ke jembatan Temborong. Oke, seperti terlihat di kiri kanan ini bukan mobil wisatawan ya atau turis. Ini adalah mobil-mobil yang diparkir oleh para penghuni kampung air ya di Brunei. Jadi mereka memarkir mobilnya di sisi sungai ya, karena tidak mungkin mereka bawa mobilnya ke rumahnya, samping rumahnya ya. Jadi mereka disimpan di parkir di sini ya, di sepanjang sungai ini yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Jadi mobil ini bertahun-tahun seperti itu, kena panas, kena hujan ya. Tapi karena di sini aman ya, jadi tidak ada kasus pencurian mobil, dan kita juga mungkin penghuninya tidak perlu khawatir ya kehilangan mobil, karena di sini masing-masing punya mobil juga. Ini adalah jalan menuju ke jembatan Temborong. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe, like, share ataupun komen ya. Jadi kembali dengan Aki Badra ini. Kita on the way ke jembatan Temborong, di mana jembatan tersebut adalah diklaim sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara atau ASEAN. Jalan ini adalah jalan utama menuju Muara sebelum dibangunnya jalan baru. Jadi ini adalah jalan asal ya, yang pertama. Saat ini terdapat 3 akses ke Muara. Ada ini jalan asal katanya ya, orang sini bilangnya jalan asal ya. Dan sekarang ada jalan, ada lebih besar juga, highway ya, lebih dekat lagi, jalan tembus. Saat ini kita dalam perjalanan ke Temborong, melintasi kampung-kampung perkampungan. Jalannya terlihat mulus, dan di kiri kanannya hutan masih terpelihara dengan baik. Di sini tidak terlihat truk odol atau overload, jadi jalan juga terpelihara ya. Di samping itu mungkin kualitas aspalnya sangat bagus, jadi bisa bertahan bertahun-tahun. Seperti terlihat di view dalam perjalanan ini, di kiri kanannya masih asri, masih alami ya, walaupun dalam kehidupan modern ini. Ini adalah museum ya, dalam renovasi samping kanan tadi. Ini walaupun masing-masing keluarga punya mobil sebagai alat angkutan utama ya, tapi tidak terlihat macet ya. Ini hari adalah hari Kamis tanggal 3 Februari 2022.
sangat mungkin kalau dibilang tidak ada, mungkin tidak akan pernah ada namanya kecelakaan lalu lintas di sini ya, karena masing-masing pengemudi menyadari betapa pentingnya keselamatan. Juga mereka tidak kebut-kebutan ya, tidak memacu kendaraan melebihi kecepatan yang sepatutnya. Terlihat di kiri kanan perkampungan. Oke, mungkin kita bisa membahas ya pemukiman di sini. Bagaimana orang penduduk di Brunei ini memiliki rumah ya, atau tanah. Oke, jadi di sini adalah kalau yang punya tanah mungkin bisa membangun sendiri rumahnya ya. Tetapi juga bisa membeli tanah tersebut dari mungkin yang menjual, atau juga mengajukan kepada pemerintah setempat ya, untuk memiliki tanah. Oke, ya itu terlihat rumah-rumahnya ya. Ini juga rumah-rumah. Nah, jadi di sini di Brunei, kalau untuk memiliki tanah rumah, kita mengajukan kepada pemerintah ya, di mana di sini tidak ada developer swasta ya. Jadi pengembang itu adalah pemerintah. Jadi penduduk yang berminat untuk memiliki rumah yaitu mengajukan kepada pemerintah, bisa memilih tempatnya di mana, posisinya letaknya di mana rumah tersebut, dengan harga yang sudah ditentukan. Itu prosesnya bisa 8 sampai 10 tahun katanya untuk bisa memiliki rumah tersebut ya. Jadi yang membangun itu pemerintah, karena antri banyak. Jadi itulah, jadi karena pemerintah yang membangun, tidak ada developer swasta, jadi kita harus menunggu lama 8 sampai 10 tahun. Jadi salah satu contoh untuk mungkin bertanya juga bagaimana harga di sini. Oke, harga di sini adalah rata-rata di komplek perumahan itu lantai 2 dengan tanah luas sekitar 20 feet ke 60 feet atau 20 kaki ke 60 kaki, sekitar mungkin 6 meter lebih ya lebar, panjang dalam 20 meter, tapi saya pikir lebih 20 meter itu, soalnya rumah itu depan belakangnya masih ada halaman, ada ruang tanah kosong ya, bisa dibangun sama kita. Jadi sepertinya antara 20 kaki 6 meter lebih, panjangnya bisa 30 meter, karena rumah itu bisa berukuran antara 6 meter kalau kopel ya, atau juga berjajar ya, 6 meter ke 15 meter lah. Jadi 60 meter kalau 6 kali ya. Rumahnya antara 90 sampai 100 meter. Itu lantai 2 ya, 2 lantai. Harganya sekitar 55.000 BND atau Brunei dolar. Kalau harga mungkin kita 550 juta lah. 570 juta. Jadi cukup murah ya kalau harga segitu. Di sini dengan 2 lantai itu bisa mencapai 2 miliar lah saya pikir. 1,5 sampai 2 miliar untuk pinggiran Jakarta, Bekasi, Tangerang, tapi tergantung daerahnya. Kalau BSD mungkin lebih mahal tentunya. Jadi dengan ukuran rumah yang cukup luas dan 2 lantai dengan harga 55.000, rank antara 50.000 udah sampai 55.000, itu udah standar, cukup murah. Di sini bisa dicicil dalam saya lupa berapa tahun, itu mungkin 20 tahun lebih lah gitu, 20 tahun lebih. Cicilannya antara 100 dolar ya, 100 dolar Brunei, 100 ringgit ya.
cicilannya sampai lunas mungkin bisa nyampe lebih 30 tahun lah kalau satu apa namanya sampai lunas. Kalau $100 kalikan 12.200 jadi bisa lebih dari 30 tahun. Itu untuk perumahan di sini ya. Jadi ya saya lihat juga ada rumah-rumah mewahnya yang lebih besar, tentunya katanya antara 85.000 sampai 90.000 yang besar. Juga ada rumah yang sangat besar sekali itu antara 300.000 sampai 500.000. Jadi kalau 500.000 5 miliar, tapi yang di sini harga 500.000 saya pikir di sini di Indonesia sudah bisa mencapai 15 miliar atau 20 miliar lah, pasal itu rumah itu luas sekali ya, luas 2 lantai. Itu antara saya tanya itu sekitar 400.000 sampai 500.000. Tapi kalau untuk ukuran di Indonesia bisa mencapai 20 miliar ya, besar itu rumah karena kelihatan mewah juga. Oke, sekarang kita mulai memasuki jembatan Temburong ya. Oke, jembatan ini diklaim sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Oke, kita di sini berpusing di sini, belok, kita masuk dari akses sebelah kiri. Ini dari arah Muara. Kita jalan. Kita memasuki jembatan Temburong. Nama jembatan ini adalah jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin atau biasa disebut jembatan Temburong dengan panjang 30.000 meter atau 30 km. Dan jembatan ini mengalahkan jembatan Sultan Halim Muazzam Shah di Semenanjung yang panjangnya 24 km. Dana pembangunan jembatan ini mencapai 1,6 billion Brunei dolar atau 1,6 miliar dolar Brunei atau sekitar 17 triliun rupiah ya. Jembatan ini menghubungkan Mengkubau dan sungai besar di daerah Brunei Muara dengan Labu Estate di daerah Temburong. Diresmikan pada 17 Maret 2020 dan mulai digunakan pada tanggal 17 Maret 2020. Dibangun oleh perusahaan Daelim dari Korea Selatan dan China Estate Construction Engineering atau CSCEC atau BUMN-nya China ya. Dan pada tanggal 14 Juli 2020 pada ulang tahun ke-74 Yang Mulia Sultan Hasanal Bolkiah, jembatan ini dinamai Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Penamaan tersebut dilakukan untuk menghormati mendiang ayah yang bernama Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadatul Khairi Wadin yang secara luas dianggap sebagai arsitek
ke Brunei modern. Jembatan ini adalah jembatan tipe cable stayed bridge, viaduct, box girder bridge. Jadi jembatan ini dengan penyangga kabel. Terlihat di video, jembatan ini memiliki dua lajur di masing-masing lajurnya, dan ada bahu jalan, bahu jembatan. Sangat mulus aspalnya, beton mungkin itu. Jembatan ini dibangun tidak seluruhnya di atas laut ya, tapi di ujungnya sana itu dibangun di atas hutan ya, mungkin karena kurang stabil tanahnya, struktur tanahnya, jadi sebagian walaupun di daratan tapi dibangun pakai tiang panjang macam jalan tol ya. Oke, saat ini air sedang surut habis ya. Jembatan ini memangkas perjalanan yang cukup signifikan karena bisa langsung ke Temburong, tidak seperti sebelumnya harus melewati Malaysia ya, dimana melewati Malaysia harus melewati imigrasi yang perlu, kalau seandainya dalam waktu tertentu perlu antri ya, karena begitu banyaknya traffic orang yang keluar masuk dari Brunei, dari dan ke Brunei lewat Malaysia. Ini kita mendekati jembatan utamanya, cukup tinggi di atas permukaan laut, jadi kapal-kapal juga bisa lewat. Saya tidak tahu di sebelah sana ada pelabuhan atau tidak, tapi tidak ada navigation light ya untuk di lautnya, mungkin tidak dilayari, mungkin sama kapal-kapal kecil saja atau perahu, kapal-kapal atau bukan perahu dan kapal-kapal ikan mungkin ya, yang seperti dari kampung air sana. Oke, kita sudah mendekati jembatan utama. Maksimum kecepatan yang diperbolehkan di sini adalah 100 km. Setiap sisi dilengkapi dengan CCTV ya. Jadi seandainya ada insiden, cepat ada respon yang cepat. Ini kabel-kabelnya, stay cable bridge. Ke cuaca cerah, panas, cenderung panas ya. Sekarang kita terus berkendara, sangat mulus jalannya. Oke. Jadi kiri kanannya dua lajur ya. Setiap arah ada dua lajur, dengan sebelah kirinya ada bahu jalan. Terlihat di samping kiri ada pulau kecil, itu pulau mangrove atau nipah.
hutan di pulau tersebut masih utuh ya, tidak ada pembalakan, dan ekosistem lautnya masih utuh juga, tidak tercemar, dan tidak terlihat sampah mengambang, semua bersih. Tidak ada polusi udara, juga tidak pernah terdengar suara klakson di sini. Jembatan ini merupakan jembatan kebanggaan penduduk Brunei Darussalam. Saya lupa menghitung berapa menit dari ujung ke ujung, mungkin dalam mencapai 15 menit mungkin. Terlihat di ujung sana sudah hijau daratan terlihat. Oke, kita udah mulai mendekati daratan. Ya, sudah memasuki daratan, tapi jembatan ini tidak di atas tanah, bukan di atas tanah, maksudnya jembatan macam flyover ya, mengambang di atas tanah dengan ditopang oleh tiang-tiang. Jadi mungkin untuk mengurangi kerusakan ekosistem, juga mungkin karena struktur tanah yang tidak stabil. Dari ujung ke ujung tidak terlihat coretan-coretan, masih utuh, dan di sini tentunya tidak ada orang yang mencuri bagian-bagian jembatan, misalnya baut-baut atau bol. Tidak ada graffiti, semua bersih, tidak ada sampah. Terlihat kiri kanannya adalah hutan masih utuh. Saya pikir mungkin hutan ini ribuan tahun lalu seperti ini, sampai sekarang tidak ada perubahan, kecuali ini jembatan kerusakan pada saat pembangunan jembatan saja. Ini adalah hutan yang disebut permata hijau, utuh. Di sini tidak ada pembalakan liar, pohonnya masih tinggi-tinggi dan besar. Dan seandainya kita melintas hutan ini, saya pikir sangat sulit ya, karena vegetasinya sangat rapat dan padat sekali, dengan pohon-pohon besar dan tinggi. Dan dipercaya juga di sini masih banyak kayu gaharu
banyak kayu gaharu yang seperti kita tahu bahwa kayu gaharu ini sangat mahal ya. Tapi walaupun demikian, hutan ini tetap terpelihara ya. Tidak ada pembalakan liar, tidak ada pencurian kayu gaharu. Dan justru di sini penduduknya menanam kayu gaharu ya, mungkin di dekat-dekat rumah katanya atau kebun-kebun pribadi. Jadi tidak perlu mencuri atau membalak di hutan yang memang tentunya ada konsekuensi hukum seandainya seseorang melakukan perusakan di hutan ya. Ini sangat panjang juga di atas daratan. Di sini sangat kontras sekali dengan hutan-hutan di kita ya, yang biasanya di kiri kanan jalan sudah habis ya. Ditebang, jangan di kiri kanan, di pedalaman sana juga udah habis tebang, dimana menurut proyeksi Bank Dunia bahwa bank apa kemarin saya lihat di TV, kerusakan di Indonesia itu, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 25% selama dari tahun 2000 sampai 2021. Jadi sekali lagi panjangnya ini mencapai 30 km dengan biaya pembangunan mencapai 1,6 billion Brunei dolar atau 1,6 miliar dolar atau 17 triliun rupiah. Dibangun dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 17 Maret 2020. Jembatan ini adalah jembatan kebanggaan rakyat Brunei. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang berkenan untuk subscribe, like, and share, ataupun juga komen. Dan setiap